Halo anak-anak semuanya, selamat pagi dan ibu doakan semoga kalian tetap sehat semuanya. Oke, hari ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya sudah sempat kita bahas pesawat sederhana. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang katrol dan roda berporos. Yang dinamakan dengan katrol adalah pesawat sederhana yang berbentuk roda dan bergerak berputar pada porosnya. Katrol ini biasanya digunakan menarik atau mengangkat benda yang berukuran berat. Seperti yang ada pada ilustrasi tadi, ada anak yang mau mengambil air menggunakan timba dan ditarik menggunakan tali. Di bagian tengahnya itulah yang disebut dengan katrol. Nah, macamnya atau jenis-jenis dari katrol itu sendiri ada 3 macam. Yang pertama ada katrol tetap, kedua ada katrol bebas, dan ketiga ada katrol majemuk. Dan masing-masing nanti memiliki ciri tersendiri. Nah, katrol bisa dicari tentang keuntungan mekanisnya. Keuntungan mekanik adalah angka yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana menggandakan gaya. Keuntungan mekanik dapat dicari dengan menghitung perbandingan antara gaya beban dengan gaya kuasa. Seperti yang tertera pada rumus itu, Km sama dengan gaya beban dibagi gaya kuasa, atau FB per FK. Yang pertama kita bahas tentang katrol tetap. Kalian perhatikan gambar yang ada di samping. Katrol tetap itu adalah katrol yang tidak berpindah tempat karena katrol yang porosnya dipasang di suatu tempat. Nah, di sini berarti gaya kuasa yang dikeluarkan akan bernilai sama dengan berat bebannya. Ini yang menyebabkan keuntungan mekanisnya katrol tetap bernilai 1. Nah, ini adalah contoh gambar dari katrol tetap. Seperti yang di awal tadi, dapat kita lihat meskipun anak itu menarik tali maksud saya, tapi tetap katrolnya tidak akan berpindah tempat. Selanjutnya adalah katrol bebas. Kalian lihat katrolnya di situ tidak dipasang di suatu tempat yang tetap sehingga katrolnya dapat berpindah tempat atau dapat bergerak bebas. Nah, katrol jenis ini gaya kuasa yang dikeluarkan untuk menarik bebannya bernilai setengah dari berat bebannya. Oleh karenanya, keuntungan mekanis katrol bebas bernilai 2. Untuk contohnya dari katrol bebas adalah seperti ini. Nah, ini adalah biasanya dipakai untuk mengangkat peti kemas yang ada di pelabuhan. Katrol majemuk. Nah, dilihat dari gambarnya di situ, katrol majemuk, salah satu katrolnya diikatkan pada suatu tempat yang tetap. Jadi katrol majemuk itu adalah gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Nah, untuk keuntungan mekanis katrol majemuk sama dengan jumlah tali atau jumlah katrol yang digunakan untuk mengangkat benda tersebut. Jadi kita tinggal menghitung jumlah talinya saja ya untuk mencari keuntungan mekanisnya. Nah, ini adalah contoh katrol majemuk. Bisa kalian lihat alat ini biasanya digunakan untuk apa? Tahu semuanya kan? Roda berporos adalah roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar secara bersama.
Manfaat dari roda berporos memudahkan gerak, meningkatkan kecepatan, dan memperbesar gaya. Biasanya digunakan untuk sepeda, mobil, dan keperluan angkut-mengangkut. Beberapa peralatan yang juga termasuk golongan roda berporos adalah setir mobil dan juga gerinda. Nah, coba kalian perhatikan dari gambar roda itu adalah gambarnya dari roda sepeda motor. Nah, kira-kira mana yang disebut sebagai porosnya? Ayo, siapa yang tahu? Nah, jadi bagian-bagian dari roda berporos terdiri dari dua, yaitu roda dan porosnya. Roda adalah objek yang berbentuk lingkaran dan biasanya berjeruji. Sementara itu poros adalah bagian yang melekat tetap di tengah roda, biasanya berpenampang bulat. Poros ini berfungsi untuk memperkecil gaya gesek sehingga meringankan gerakan roda. Keuntungan mekanik pada roda berporos dicari dengan rumus Km sama dengan R roda dibagi R poros, di mana R roda adalah jari-jari roda, R poros adalah jari-jari porosnya. W1 kecepatan masukan, W2 kecepatan keluaran, G1 jumlah gigi pada roda pertama, G2 jumlah gigi pada roda kedua. Di setiap doaku, di setiap air mataku, selalu ada kamu. Di setiap kataku, ku sampaikan cinta ini, cinta kita. Ku tak akan mundur, ku tak akan goyah, meyakinkan kamu mencintaiku.